ngomongin birokrasi ala-lan. Halo kawan-kawan, ketemu lagi di obrolan omongin birokrasi ala-lan. Hari ini kita akan membahas terkait dengan transformasi dan kinerja. Dan kita kedatangan tamu yang spesial, yaitu Deputi Bidang Transformasi Pembelajaran Aparatur Sipil Negara, Ibu Dr. Trapan Erna Irawati SSM Pol ADM. Halo Ibu. Halo Mbak Mariana. Terima kasih sudah hadir di studio podcast obrolan. Ya. Hari ini kita akan membahas terkait dengan transformasi dan kinerja Ibu. Seperti yang kawan-kawan ketahui, mungkin sudah juga melihat di media sosial kami maupun publikasi yang dilayangkan oleh Lembaga Administrasi Negara, bahwa Lembaga Administrasi Negara dan organisasi yang mengalami restrukturisasi atau transformasi perubahan struktur, dan tentunya akan berpengaruh juga terhadap transformasi kinerja. Dan salah satu deputi yang bergerak di bidang pembelajaran aparatur sipil negara, yaitu deputi yang Ibu pimpin, tentunya mengalami juga nih Bu perubahan-perubahan, dan tentunya ada pola-pola kinerja yang baru seperti itu. Nah, mungkin untuk jadi pertanyaan awal nih Bu, bagaimana perubahan atau apa perubahan yang signifikan terjadi pada unit atau kompartemen deputi yang Ibu pimpin? Baik, saya ada di Deputi Transformasi Pembelajaran, sebutannya saja transformasi pembelajaran. Sebenarnya kalau kita berbicara mengenai kalau di struktur LAN yang baru, fungsi kedeputian yang lain kayaknya mayoritas masih adalah pekerjaan yang lama, tanggung jawab yang lama. Tapi khusus untuk kedeputian transformasi, benar-benar transformasi, benar-benar baru gitu. Yang pertama adalah bagaimana kita menyesuaikan dengan undang-undang yang baru, yaitu Undang-Undang 20 tahun 2023. Di situ transformasinya adalah percepatan pengembangan kompetensi. Percepatan pengembangan kompetensi ini ada dua tantangannya. Yang pertama adalah memastikan akses untuk semua ASN di seluruh Indonesia mendapatkan sumber untuk belajar. Kemudian yang kedua adalah perubahan dari sisi kompetensi yang sekarang semakin cepat perubahan kompetensi ini berjalan. Makanya dibutuhkan sebuah transformasi. Makanya kalau berbicara mengenai deputi transformasi pembelajaran, banyak hal-hal yang baru, sebenarnya dua tujuannya. Memastikan akses yang pertama, yang kedua adalah jenis-jenis kompetensinya menjadi semakin bervariasi, dan itu harus dilakukan secara cepat, secara transformasi. Oke, tadi ada dua hal yang menarik ya Bu, akses untuk seluruh ASN Indonesia. Tentunya kalau bicara soal akses nih Bu, kita akan menghadapi juga satu tantangan, yaitu masalah geografis dan masalah tipologi kepulau-kepulauan yang ada di Indonesia. Dan kalau dibilang terkait dengan akses, tentunya kita akan langsung mengarah ke arah digitalisasi Bu. Dan tentunya ini kan sebenarnya sebuah tantangan juga ya Bu ya, sebuah hal yang baru dan tantangan. Bagaimana Ibu sebagai pemimpin di deputi ini yang membidangi transformasi ini yang semuanya baru ini, apa langkah-langkah strategis yang sudah Ibu ambil atau mungkin yang sudah diambil dirembukan bersama-sama di deputi bidang seperti itu untuk memperkuat akses ini atau menyediakan akses yang baik? Jadi kalau kita berbicara akses itu, kalau kita berbicara metode gitu, orang mengatakan mungkin satu-satunya adalah teknologi. Sebenarnya kalau kita sering agak salah memahami ketika berbicara keragaman semuanya bisa didekati dengan teknologi. Nah, kita berbicara biasanya kalau saya sukanya adalah distance learning gitu, bukan e-learning saja gitu. Kalau distance learning adalah pembelajaran jarak jauh, boleh menggunakan teknologi, boleh tidak. Ada beberapa part dari Indonesia ini yang memang akses terhadap teknologinya bisa dikatakan tidak sama dengan daerah yang lain, sehingga ketika didekati dengan teknologi pasti tidak selesai. Betul. Gitu. Jadi ada dua sih sebenarnya. Kalau kita berbicara mengenai variasi, sebenarnya Lembaga Administrasi Negara dari tahun 2018 dengan Perlan 10 sudah membuka. Pembelajaran itu tidak hanya klasikal, tapi ada non klasikal. Dulu sebutannya seperti itu gitu. Jadi intinya adalah kita belajar tidak harus pergi ke lembaga pelatihan mengikuti pelatihan, tapi melalui di tempat kerja kita juga kita bisa belajar, bisa meningkatkan kompetensi. Nah, salah satu akses itu kita jawab dengan tata kelola, yaitu sistem pembelajaran terintegrasi. Bahwa setiap unit organisasi bertanggung jawab untuk memastikan apa yang dibutuhkan dan apa akses yang disediakan. Jadi tidak hanya menjadi tanggung jawabnya Pusdiklat. Makanya kalau dari kami ada pendekatan corporate university. Corporate university adalah tata kelola sebenarnya, bukan
kalau kita berbicara merubah dari training ke learning itu sudah era 2018 kemarin udah selesai gitu. Tapi sekarang bagaimana tanggung jawab ini tidak hanya di Lemdik, tapi di unit kerja, makanya corporate university. Satu itu. Kemudian yang kedua terkait dengan teknologi. Teknologi ini nggak bisa dihindari gitu. Bahkan di RPJMN disebutkan bahwa tahun 2029 90% ASN harus memiliki kompetensi digital. Ini menjadi tantangan tersendiri bagi kedeputian kami memastikan bahwa bahkan kita sudah sepakat dengan kawan-kawan di Menpan dan juga Komdigi, target untuk 2025 adalah 50% ASN melek digital. Nah, makanya di salah satu direktur di tempat kami juga berbicara mengenai teknologi ini, teknologi termasuk dan konten. pembelajaran Ya, Bu, ya. ya. Jadi dua ini yang menjadi andalan sekarang, meskipun sebenarnya ada satu lagi sebutannya adalah ekosistem. Jadi kalau tadi sumber belajar ini di mana-mana gitu. Tidak hanya di Lemdik, tidak ada di unit kita, mungkin ada juga di NGO, ada di swasta, ada di perguruan tinggi dan lain-lain. Kalau kita bisa berkolaborasi, saya yakin masalah akses tadi bisa diselesaikan. Oke. Gitu, jadi. Dan ini kan sebenarnya pelik juga Bu berarti maksudnya. Ada proses dari melek digital, lalu bagian dari digital itu sendiri mempunyai kompetensi digital seperti itu, dan itu sebenarnya kan tidak mudah dan butuh waktu yang panjang. Tentunya kalau dibilang panjang nanti takutnya berlarut-larut ya Bu. Maksudnya jadi target kita 2029 bahkan seperti itu. Lalu apa yang sudah dilakukan oleh deputi yang Ibu pimpin, ataukah memang sudah ada kerjasama dengan pihak yang lain dalam bentuk seperti apa? Oke. Yang kita lakukan saat ini tadi, sekarang semuanya itu kuantitatif. Kuantitatif. Kita berbicara 2025 adalah 50% tadi, 50% ASN. Jadi saat ini ini kan kita berbicara dua, konten tentang literasi digital, kemudian akses kepada ASN untuk belajar literasi digital. Kalau konten pembelajaran, kita bekerja sama, saat ini kita sudah bekerja sama dengan Pijar Foundation, dengan Microsoft, kemudian kita juga akan menjajaki dengan AWS, minggu depan kita akan ada pertemuan dan lain-lain. Jadi itu yang pertama. Jadi kalau target kita untuk kita sendiri 50% ini nanti secara terstruktur ada target-target yang kita kerjasama dengan kawan-kawan Pusdar, BPSDM dan lain-lain untuk memastikan bahwa kuantitatif ini dari sisi jumlah ketemu. Kemudian dari konten kerjasama dengan berbagai instansi yang memiliki konten-konten yang memang sesuai kalau kita berbicara mengenai ASN, literasi digital. Jadi secara terstruktur sebenarnya ada kerjasama melalui ekosistem ini juga sudah banyak gitu. Microsoft Office membantu kita banyak materi-materinya. Oke. Ini ada satu istilah baru dan memang sudah diangkat ya Bu secara nasional, dari ekosistem menuju ekosistem. Berarti kan maksudnya ada suatu kumpulan kerjasama seperti itu antar semua pihak. Nah, tentunya imbas dari kerjasama itu kan sebenarnya positioningnya LAN Bu, sebenarnya posisinya LAN seperti itu. Bagaimana kerjasama yang dilakukan atau mungkin nota kesepahaman yang sudah disepakati bersama seperti itu memperkuat posisinya LAN seperti apa? Sangat memperkuat posisi LAN dalam arti adalah membantu lembaga administrasi negara untuk mempercepat proses transformasi ini sendiri gitu. Kita tahu bahwa kita itu tidak bisa bekerja sendirian. Selalu kita dalam kondisi ada sesuatu yang akan lebih mudah kalau kita berkolaborasi. Kita dengan misalnya, kalau dengan instansi pemerintah kayaknya kita sudah berbicara banyak lembaga administrasi negara melalui BPSDM gitu. Jadi kita stabil, seluruh Indonesia kita stabil dengan BPSDM, kita bekerja sama berkolaborasi dengan baik. Dengan biro yang mengelola kepegawaian, kita juga semakin baik dengan corporate university maupun pelatihan-pelatihan yang sifatnya non formal tadi. Kemudian bagaimana memperkuat posisi kita misalnya di sektor non pemerintah. Kita sekarang sejajar dalam konteks kita saling belajar. Kan sering sekali Pak Kepala juga melalui mekanisme bagaimana kita dari ego ke eko. Sekarang kalau kemarin kan kayaknya fokus kita ke instansi pemerintah G2G gitu. Sekarang bukan heavy-nya ya. Mungkin effort yang sama, bahkan ada perhatian yang lebih serius bahwa
di non pemerintah juga tersedia gitu. Bagaimana kita bisa bekerja sama dengan mereka gitu. Jadi kalau berbicara mengenai sumber daya manusia aparatur, ternyata kawan-kawan di sektor pemerintah juga tertarik karena ada hubungannya begini. Mereka bekerja di Indonesia pasti berhubungan dengan sektor pemerintah. Betul, ya betul kan, sekali. gitu. Jadi dia memiliki informasi mengenai kinerja pemerintah dan harapan mereka gitu. Ketika kita mendekatkan dengan sektor non pemerintah, kita bisa tahu apa yang dia butuhkan dan jangan-jangan dia juga memiliki solusi yang solusi ini mungkin kita belum temukan di sektor publik. Saya yakin pergerakan kita dari ego ke eko, kita perluas kolaborasi kita justru lebih mendekati kepada yang kita layani. Nah, ketika kita sudah bertemu, sepakat, tahu apa yang dilayani, dia membantu juga untuk memberikan solusi, saya yakin secara nasional kita bisa. Posisi lembaga administrasi negara semakin kuat bukan berarti kita power ya, kita berbicara power, tapi bagaimana kita memastikan semua tugas yang dilakukan oleh lembaga administrasi negara dapat dilaksanakan secara lebih efisien dan efektif. Oke. Mungkin secara singkat dan sederhananya nih Bu, kalau kata anak muda sekarang tuh bahasa bayinya, kita sebagai ASN itu kan melayani publik seperti itu ya Bu ya. Dan seperti apa sih publik itu pinginnya ASN yang melayani mereka, atau kriteria ASN atau kinerja ASN yang baik tuh untuk melayani mereka, memenuhi standar mereka itu seperti apa. Dan mungkin itulah hubungan kolaborasi ini seperti itu. Mungkin itu sederhananya. Dan itu tadi kita bahas terkait dengan positioning kita Bu, maksudnya dampak kerjasama ini atau hal-hal yang kita lakukan ini gitu, dampaknya untuk LAN sendiri positioningnya seperti apa. Sementara LAN ini kan juga lembaga negara di bawah pengawasan langsung oleh presiden seperti itu. Dan tentunya presiden kita memiliki program-program yang disebut dengan Astacita seperti itu. Dan bagaimana peran LAN sendiri atau kinerja atau kontribusi yang telah diberikan oleh LAN untuk mendukung Astacita ini? Ya, tadi saya berbicara mengenai sebenarnya ada dua tujuan ketika kita berbicara mengenai transformasi khususnya untuk kompetensi ASN gitu. Yang pertama kita punya Astacita dengan misi-misi yang sudah clear gitu, apa yang harus dicapai. Kemudian RPJMN mewujudkan pemerintahan digital gitu. Kontribusi LAN-nya di mana? Kontribusi LAN sangat banyak gitu. Memastikan kita bekerja sama dengan semua instansi kalau berbicara mengenai teknis. Misalnya kita berbicara mengenai hilirisasi. Apakah LAN melalui pembinaan substansi teknis bisa memastikan kawan-kawan yang bertanggung jawab untuk secara teknis tentang hilirisasi ini bisa menyediakan konten-konten yang memang dibutuhkan oleh semua instansi pemerintah di Indonesia gitu. Yang secara generik seperti apa. Jadi kita sebutnya ada istilah baru yang nanti segera kita luncurkan. Dan juga dengan kawan-kawan Menpan, sebenarnya mungkin kawan-kawan Menpan nanti juga akan banyak informasi dari sana yang kita sebut sebagai Center of Excellence gitu. Center of Excellence adalah kita menetapkan Center of Excellence untuk substansi teknis. Misalnya kita berbicara mengenai perumahan, berarti Center of Excellence-nya adalah Kementerian Perumahan gitu. Kita berbicara mengenai peningkatan kapasitas desa, Center of Excellence-nya adalah Kementerian Desa, misalnya seperti itu. Nah ini sebenarnya peran LAN adalah memastikan bahwa tersedia materi-materi yang sifatnya generik yang bisa diakses oleh siapapun, plus ada beberapa kerjasama atau bentuknya pembelajaran. Saya tidak mengatakan hanya pelatihan formal ya. Jadi misalnya kita dengan kawan-kawan Kementerian Kehutanan, masih kadang Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup. Nah, Kementerian Kehutanan kita berbicara mengenai penurunan emisi gas karbon. Ya, seperti itu. Nah, misalnya kita bisa membuat sebuah pelatihan yang tujuannya adalah menurunkan emisi ini, tapi dengan strategi yang khusus, misalnya tidak hanya formal, tapi misalnya ada magang, ada membuat proyek, dan lain-lain. Jadi ini yang menurut saya, untuk memastikan bahwa peran LAN ini memastikan Astacita maupun pemerintahan digital tadi tercapai melalui ketepatan menyusun pelatihan-pelatihan yang tujuannya itu ukurannya adalah capaian dari Astacita maupun pemerintahan untuk digital. Untuk ASN seperti itu ya Bu? Untuk ya? ASN. Yang pada akhirnya nanti mewujudkan birokrasi dan pemerintahan digital tentunya. Baik.
ini memang kalau dari penjelasan Bu Erna ya, ini sebenarnya bukan hanya LAN yang berkinerja untuk mewujudkan ASN yang berdigital, tapi memang sosok ASN-nya sendiri itu harus berlomba-lomba juga mengembangkan kapasitasnya gitu, dan harus mau nggak mau Bu, harus melek teknologi seperti itu, yang mungkin dulunya pelatihan pakai kertas, ada ujiannya, di asesmen secara lisan, kalau sekarang udah ada LMS, kita ada pembelajaran secara digital juga seperti itu. Sebenarnya ada beberapa, kalau kawanan perhatikan, ada beberapa postingan dari kedeputiannya yang dipimpin oleh Bu Erna nih, yang mengusung beberapa istilah-istilah baru nih, contohnya digitalisasi pembelajaran, lalu kerjasama dengan berbagai instansi tentunya sudah dipublikasi juga, lalu ekosistem ekosistem tadi sudah disampaikan oleh Bu Erna, lalu ada pembelajaran berkelanjutan, ada 2 nih Bu sebenarnya, yang saya dan mungkin kawan lain penasaran, satu pembelajaran berkelanjutan dan peraturan penyusunan konten pembelajaran dan pengakuan pembelajaran. Nah nih, ini sangat menarik nih Bu, apa sih pengakuan pembelajaran nih? Istilah yang baru. Mungkin lifelong learning dulu ya, pembelajaran berkelanjutan. Jadi begini, kita itu budaya belajar di sektor publik masih banyak tantangannya. Salah satunya adalah menumbuhkan yang kita sebut sebagai growth mindset. Ya. Jadi sering kita terjebak kepada fixed mindset, bahwa bakat itu cukup, saya bakatnya pinter ya udah saya pinter gitu. Saya pinternya matematik ya, saya maunya matematik aja gitu ya. Sedangkan kita kenal sekarang yang kita butuhkan itu growth mindset. Keyakinan bagi semua orang bahwa kompetensi itu bisa dipelajari, bisa ditumbuhkan, bisa dikembangkan. Nah, kalau kita memiliki growth mindset, berarti kita suka belajar. Ada satu penelitian kemarin kita baru bahas dengan kawan-kawan dengan beberapa 3 direktur di tempat saya gitu. 71% orang itu bekerja tidak sesuai dengan jabatannya. Betul sekali Bu. Bukan karena salah jabatannya gitu. Karena perkembangan lingkungan kita sangat banyak menuntut kita memberikan respon secara cepat gitu. Jadi 70% kita tidak melakukan pekerjaan kita. Yang dibutuhkan apa? Apakah kita berarti harus beralih jabatan atau menambah orang? Kayaknya bukan itu solusinya. Tapi bagaimana di dalam setiap orang ini memiliki growth mindset. Kalau kompetensi saya sudah nggak tepat, ya saya harus belajar. Jangan sampai kita disuruh belajar baru belajar, udah terlambat gitu. Nah itu yang lifelong learning atau belajar berkelanjutan adalah bagaimana kita bisa menciptakan ASN yang memiliki growth mindset. Dan ini sekali lagi proses, bukan end result. Kalau N, Bapak Ibu, di hari ini dijelaskan growth mindset adalah ini, habis itu disuruh diharapkan besok semuanya memiliki growth mindset. Enggak bisa. Ini proses, refleksi, belajar, kontemplasi, error, bukan kesalahan, tapi apa learning yang diperlukan. Ini lingkungan yang dibutuhkan untuk menciptakan growth mindset. Jadi jangan berhenti, sudah diberikan pelatihan tentang growth mindset, sudah diberikan inovasi dan lain, sudah cukup, enggak gitu. Jadi bagaimana kita menciptakan, memiliki ASN yang memiliki growth mindset. Itu tadi yang long life learning. Kemudian yang kedua adalah pengakuan pembelajaran. Ini menarik dan baru kemarin sebenarnya tahun 2024 embrio itu sudah ada. Tapi secara kebijakan baru akan dilakukan di tahun 2025. Yang dimaksud dengan pengakuan pembelajaran adalah kita sudah membuka. Cara belajar itu metodenya ada 3. Formal learning, pelatihan terstruktur, social learning melalui orang lain, dan juga experiential learning melalui pengalaman kita, squatting, magang, pertukaran, dan lain-lain. Selama ini yang diakui sebagai kalau mau jadi pimpinan, pelatihannya adalah pelatihan kepemimpinan. Kalau mau naik jenjang jabatan fungsional, ada persyaratan mungkin pelatihan harus ke sana. Ini tidak, gitu. Kita membuka orang belajar dari sosial, dari experience, ini juga harus diakui dong. Jangan hanya yang dari formal saja. Nah ini yang akan kita tawarkan, bahwa kamu belajar dari orang lain melalui coaching, mentoring, ada peningkatan kinerja di squad team dan lain-lain, ini kita bisa akui. Kita kan punya standar kompetensi. Kemudian dari standar kompetensi kita turunkan menjadi framework kompetensi. Framework kompetensi ini ya nanti bisa dicicil gitu. Misalnya tahun 2025 awal tahun saya belajar untuk memenuhi kompetensi yang ini. Mungkin 6 bulan kemudian yang ini. Lama-lama framework ini kita akan keisi gitu. Oh saya sudah meningkatkan yang ini, ada bentuknya sertifikasi, ada pelatihan, ada coaching dan lain.
akhirnya kita full semuanya. Nah ini yang kita sebut sebagai pengakuan. Kita mendapatkan kompetensi dari variasi pembelajaran dan diakui. Misalnya kita sudah memenuhi, yang lain belum memenuhi harus mengikuti pelatihan struktural tertentu, kita nggak usah. Karena apa? Poin kita itu udah keisi semuanya. Diberikan pengakuan, jadi nggak usah ikut ini, tapi sebenarnya kompetensinya udah sama. Gitu. Itu menarik, sangat menarik. Ya. Itu yang karena yang biasanya memang lakukan. maksudnya di pola yang lama, ya pembelajaran itu harusnya pelatihan itu harus tertera berapa JP dulu gitu ya Bu. Padahal mungkin sudah mengalami berbagai pengalaman sebelumnya, tapi mungkin sifatnya teknis, bukan formal seperti itu. Kalau dari yang tadi Ibu sudah uraikan dan tadi sudah Ibu jabarkan, yang mulai dari pembelajaran berkelanjutan, digitalisasi pembelajaran dan sebagainya sampai ke pengakuan pembelajaran, ini kan sebenarnya bermuara pada target capaian nih Bu dan tolok ukurnya. Seperti itu. Ini banyak pekerjaan nih Bu. Tentunya ada targetnya, ada tolok ukurnya juga. Nah, bagaimana di kompartemen yang Ibu pimpin seperti itu? Seperti apa sasaran kinerjanya? Lalu bagaimana strategi yang Ibu susun untuk mencapai target itu? Iya. Yang pertama, salah satu sasaran strategis kita adalah penerapan corporate university. Itu dari sisi tata kelola, merubah mindset bahwa pembelajaran tidak hanya tanggung jawabnya Pusdiklat dan biro yang mengelola kepegawaian, tapi semua unit gitu. Targetnya adalah 25%, kita tahun 2025 menerapkan corporate university, 10% adalah intermediate high. Caranya seperti apa? Caranya memang kita bekerja sama dengan kawan-kawan Pusjar dan juga kementerian-kementerian lain yang sudah menerapkan dengan baik. Ada workshop-workshop intensif yang memang kita bekali kepada kawan-kawan untuk bisa mengarahkan ke sana gitu. Kemudian yang terkait tadi sebenarnya juga ada kaitannya dengan pertanyaan sebelumnya terkait dengan konten pembelajaran. Memang kita ada target-target secara kuantitatif tentang konten-konten ini. Ini yang juga bukan kita sendiri yang membuat konten sebenarnya. Tapi dari semuanya silahkan membuat konten, tapi konten ini nanti bermanfaat bagi ASN itu ada sistem kurasinya. Makanya dari tempat kami akan mengeluarkan pedoman-pedoman untuk melakukan kurasi konten pembelajaran. Kurasi konten pembelajaran termasuk tadi kalau social learning segini di JP-kan berapa JP dan lain ini berapa, seperti menilai ya Bu ya. Iya. Jadi target-target kita adalah tadi yang pertama kalau corporate university kuantitatifnya sudah ada, sedangkan kalau konten dan lain-lain bentuknya adalah kebijakan-kebijakan gitu. Sedangkan kalau yang dari ekosistem kita lebih ke number dulu gitu. Bagaimana kita bisa mengajak instansi pemerintah dan non pemerintah, kan kita membedakannya menjadi 3 gitu. Provider, user, dan enabler gitu. 3 ini bagaimana semakin banyak orang masuk di dalam ekosistem kita ini sehingga kita bisa memberikan akses yang banyak kepada semua ASN baik dari sisi kuantitas maupun konten pembelajaran atau kualitas konten pembelajaran. Jadi target-targetnya memang ekosistem lebih ke jumlah kerjasama yang akhirnya jumlah kerjasama berupa peningkatan akses dan jumlah konten menjadi lebih banyak. Kemudian kalau yang tadi Korpu memang ada angka penerapan Korpu di instansi pemerintah. Kemudian kalau kita berbicara konten-konten ada kurasi dan kebijakan-kebijakan. Oke. Ini 3 bidang yang luar biasa di bawah deputi yang Ibu pimpin, mulai dari sistem pembelajaran terintegrasi, lalu teknologi digitalisasi, ekosistem pembelajaran ASN seperti itu. Kenapa ada perombakan kan sebenarnya terbit dari adanya tantangan Bu, atau perhitungan adanya tantangan ke depan. Yang jadi tantangan di tahun 2020 atau mungkin 2024 belum tentu menjadi tantangan di 2025. Nah sekarang kan sebenarnya semua ini kan sistem pembelajaran, teknologi digitalisasi itu kan sebenarnya juga tantangan-tantangan Ibu. Nah tapi kalau menurut Ibu sebagai deputi dan sudah menyelami ini seperti itu ya, apa tantangan yang akan muncul Bu di tahun-tahun yang akan datang seiring mungkin bergeraknya atau bertambahnya AI, penggunaan AI, teknologi ini juga seperti itu. Tantangan terbesar kalau menurut saya adalah dari sisi kemampuan kita mengidentifikasi kebutuhan, justru kalau saya selalu membedakannya today problem dan tomorrow problem. Gitu. Kita sebutnya ada yang core skill dan emerging skill gitu.
Jadi bagaimana tantangan terbesar adalah mengidentifikasi kebutuhan yang saat ini relevan dan masa depan juga masih relevannya tinggi gitu. Iya. Ini yang menurut saya menjadi PR kita, karena sering sekali kita terjebak kepada menyelesaikan permasalahan saat ini yang kemungkinan ketika solusinya ketemu, problemnya udah bergeser lagi. Atau bahkan gitu. menimbulkan, justru solusi ini menimbulkan masalah yang di masa baru depan. gitu. Makanya kalau saya, masalah terbesar adalah kemampuan dari kita semua untuk mengidentifikasi sebenarnya kompetensi yang kita butuhkan itu seperti apa. Itu yang pertama. Sehingga ketika kita membuat konten pembelajaran, membuat program pembelajaran, dipastikan hasilnya nanti ada manfaatnya. Betul. Jangan sampai kita memikirkan sebuah pelatihan, dia berlatih tapi ternyata nggak cocok dengan tempat kerja kita. Jadi kalau saya lebih mengidentifikasi kompetensi yang sifatnya emerging dan core. Baik. Kalau yang sifatnya autofocus skill kan ada deh. Kadang kita terjebak kepada hal yang rutin. Yes. Pelatihannya yang rutin saja, itu yang jangan-jangan yang kita laksanakan itu yang masuk kelompok out of focus skill. Skillnya saat ini tidak dibutuhkan, masa depannya nggak ada sama sekali. Nah, jadi kemampuan kita mengidentifikasi kompetensi yang saat ini sangat-sangat relevan dan mendatang pun masih relevan, sehingga ketika kita menyediakan konten dan pembelajaran-pembelajaran akhirnya dapat bermanfaat. Sekarang kan sering sekali pelatihan itu yang dipertanyakan adalah manfaatnya. Betul. Manfaatnya, jangan sampai kita sudah apa nih dari pelatihan ini? Sudah mengeluarkan biaya tentunya. Biasanya sumber daya dari kita dan lain-lain, tapi waktu pastinya manfaatnya nggak ada gitu. Makanya terbesar pertanyaannya adalah apa dampak atau apa manfaat dari pelatihan yang kita ikuti. Sebuah pelatihan akan bermanfaat ketika materinya adalah sesuai yang kita butuhkan. Jangan ketinggalan zaman materinya. Oke, ini sebenarnya masih banyak yang ingin dibicarakan Ibu, karena saya jadi teringat juga nih terkait dengan klasifikasi kompetensi di masa yang akan datang ya. Maksudnya jabatan fungsional apa mungkin yang akan hilang atau digantikan oleh teknologi, lalu kira-kira apa jabatan fungsional yang akan muncul di masa yang akan datang. Tapi sepertinya nih akan kita perbincangkan di waktu yang akan datang, dan tentunya dengan tema yang lebih mendalam seperti itu. Yang pasti transformasi yang saya tangkap dari Bu Erna adalah memang suatu kebutuhan ya Bu, di mana memang teknologi sudah ada dan tentunya tidak dapat kita hindarkan. Dan oleh karena itu kita yang harus bertransformasi, kita yang harus beradaptasi untuk tidak ketinggalan zaman atau tidak ketinggalan perubahan. Mungkin itu dulu kawan LAN, obrolan kita hari ini yang sangat seru sebenarnya ya terkait dengan transformasi dan kinerja. Terima kasih Bu Erna sudah bersedia Terima kasih banyak. memaparkan dengan sangat mendalam. Dan tentunya hal ini menjadi insight Ibu bagi seluruh kawan LAN yang menyaksikan podcast obrolan hari ini. Terima kasih untuk kawan LAN yang sudah menyaksikan. Sampai jumpa di obrolan edisi lainnya. Sampai jumpa. Terima kasih.